Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, kita telah melalui bulan Rajab, dan saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Dan setelah ini kita akan menyambut bulan yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah, yakni bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya Allah memberikan rahmat, limpahan berkah dan karunia-Nya kepada seluruh umat muslim yang berada di dunia ini. Karena itulah bulan suci Ramadan juga memiliki nama lain yang disebutkan. Di antaranya adalah bulan mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, dan bulan penuh rahmat. Alasan lain kenapa bulan suci Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah, karena di dalam bulan suci Ramadan Allah membuka segala pintu surganya dan menutup segala pintu nerakanya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu segala syaitan-syaitan yang ada. Dan yang paling mulia di antaranya adalah ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Karena itulah Rasulullah benar-benar sangat serius dan benar-benar mempersiapkan dirinya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh sahabat beliau, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah tidak pernah semulia ini dalam ibadahnya, tidak pernah selembut ini dalam sedekahnya, dan sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali ketika di bulan Ramadan. Sampai-sampai angin pun kalah mulianya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah benar-benar memperbanyak ibadahnya dan benar-benar melembutkan dan meringankan tangannya untuk bersedekah dan beramal soleh. Itu juga dilakukan oleh salah satu imam besar yang kita kenal, yakni Imam Syafi'i. Di dalam bulan suci Ramadan, beliau benar-benar sangat mempersiapkannya dan benar-benar menjalankannya dengan baik. Biasanya Imam Syafi'i setiap harinya menghatamkan Al-Quran 1 kali sehari. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan, beliau melipat gandakannya, yakni 2 kali. Jadi setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Dan dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat mulia, benar-benar bulan yang harus kita sambut dan kita persiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan ibadah dan perintah Allah di dalamnya. Karena apa? Dengan kita melewati dan menjalani ibadah di dalam bulan suci Ramadan secara konsisten, kita akan meninggikan iman kita dan kita akan merasa takwa kepada Allah. Dan jika kita sudah bertakwa dan beriman kepada Allah, maka insya Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia. Karena apa? Jika kita bertakwa, Allah pasti memberikan kebahagiaan kepada kita. Seperti kata-kata bijak yang berkata, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jika kita bertakwa, Allah pasti akan memberikan kita kemudahan di dalam segala urusan, memberikan solusi dalam segala masalah, dan memberikan limpahan rezeki yang sangat melimpah. Dan apa saja yang bisa kita persiapkan di dalam bulan suci Ramadan? Di antaranya yang pertama adalah berdoa. Kenapa?
Kita harus berdoa untuk mempersiapkan diri di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Kita tidak tahu apakah kita akan bisa menyambut, apakah kita akan bisa melewati yang namanya bulan suci Ramadan. Ada beberapa umat muslim yang hidup di bulan Rajab, bisa hidup di bulan Sya'ban, akan tetapi beliau meninggal dan tidak sempat melewati bulan suci Ramadan. Ada juga yang bisa melewati bulan suci Ramadan tahun ini, akan tetapi kita tidak tahu apakah kita bisa menyambut dan melewati bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itulah kita mempersiapkan diri dengan berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut, yakni bulan suci Ramadan, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa ketika sudah masuk bulan Rajab. Doanya seperti apa? Doanya seperti ini: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Artinya apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, fi Rajab wa Sya'bana, di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Doa ini sering dilantunkan oleh Rasulullah ketika masuk di dalam bulan Rajab. Agar apa? Agar kita mengharapkan diberkahi, dijadikan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu menjadi bulan yang berkah bagi kita, dan kita disampaikan, ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, selain itu yang kedua adalah bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam bulan Ramadan Allah melimpahkan berkahnya, Allah melimpahkan rahmatnya, Allah membuka segala pintu surga dan menutup segala pintu neraka. Bahkan Allah membelenggu syaitan-syaitan yang biasanya menggoda kita. Dan di antara bulan Ramadan ini ada satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena kita bisa meningkatkan rasa iman dan takwa kita, memperbaiki ibadah kita, dan meninggikan atau menaikkan segala ibadah kita. Yang ketiga adalah azam, atau memiliki tekad yang kuat dan niat yang tulus. Kenapa kita harus memiliki tekad yang kuat? Supaya kita bisa konsisten dalam menjalankan ibadah kita di setiap harinya di bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud konsisten di sini? Yang dimaksud konsisten adalah tetap dan lebih baik. Di mana awalnya kita pada malam pertama sholat di shaf pertama, maka besoknya dan seterusnya hingga kita melewati bulan Ramadan, kita harus senantiasa dan berusaha supaya kita bisa tetap di shaf pertama. Itulah dinamakan konsisten, tetap, bahkan bisa lebih baik. Karena itulah kita harus memiliki tekad yang kuat supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik di dalam bulan suci Ramadan. Dan kenapa kita harus memiliki niat yang tulus? Karena jika kita ikhlas dan ridho untuk melakukannya, pasti hati kita akan dengan senang, tubuh kita akan dengan senang dengan sendirinya melakukan hal-hal tersebut. Yang keempat adalah taubat. Nah, kenapa bulan suci Ramadan juga dinamakan atau disebut sebagai bulan penuh ampunan? Karena dianjurkan di sini kita untuk bertaubat. Seperti halnya kita meningkatkan rasa iman dan takwa kita juga harus bertaubat kepada Allah, memperbaiki iman kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah apa? Yaitu kita melakukan persiapan dan perencanaan kita. Di dalam bulan suci Ramadan, kita harus menyiapkan segalanya. Kita harus memiliki strategi untuk menjadi seseorang yang lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita bersiasat untuk terus melakukan sholat 5 waktu di masjid di shaf pertama,
Entah kita ingin menghatamkan Al-Quran, entah itu 1 kali, 2 kali, atau seterusnya. Dan juga apa saja hal-hal bermanfaat yang bernilai ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan senantiasa menjauhi dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Karena itulah kita memerlukan persiapan dan perencanaan. Bahkan beberapa orang pun sudah merencanakan untuk melewati bulan suci Ramadan ini dengan sangat baik. Seperti contohnya dia malam pertama melakukan sholat tarawih di masjid A, lalu sholat tarawih malam kedua di masjid B, dan berganti-ganti seterusnya. Untuk apa? Supaya hati tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah, dengan memperbarui lingkungan, memperbarui suasana, akan tapi tetap beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya adalah ilmu tentang fikih puasa. Kenapa kita perlu tahu ilmu tentang fikih puasa? Karena kita harus tahu apa saja yang dianjurkan, apa saja yang menjadi kesunahan, apa saja yang menjadi larangan-larangan yang dilakukan di dalam ibadah puasa, yang bisa mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan sampai membatalkan puasa kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Karena itulah fikih puasa sangat penting untuk kita kuasai. Nah, yang selanjutnya adalah membersihkan hati kita. Kenapa kita harus membersihkan hati kita? Jika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang tidak bersih, tidak baik, kita pasti tidak akan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak akan bisa meningkatkan keimanan kita, kita tidak bisa meningkatkan takwa kita, dan kita tidak bisa meningkatkan nilai ibadah kita dan konsisten beribadah di dalamnya. Karena itulah kita harus membersihkan hati kita. Telah bisa saya sampaikan di dalam kultum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.